Surya Paloh lahir di Banda Aceh tanggal 16 Juli tahun 1951. Ia besar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ia menjadi pengusaha di kota Medan. Aktivitas politik menyebabkannya pindah ke Jakarta, menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, 2 periode. Justru di kota metropolitan ini, kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia. Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja. Sambil bersekolah ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membelinya dari 2 orang tauke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha, lalu dijual ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan PT Perkebunan Nusantara. Di Medan, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus menjadi agen penjualan mobil. Sembari berdagang, Surya Paloh juga bersekolah di SMA Negeri 7 Medan, serta setelah itu ia menjenjang ke perguruan tinggi negeri di Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, namun tidak selesai dan melanjutkan pendidikannya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Dikenal karena aktif organisasi, Surya Paloh membuat organisasi massa yang sama-sama menentang kebijakan salah dari pemerintahan Orde Lama. Surya Paloh menjadi salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPI. Setelah KAPI bubar, ia menjadi koordinator pemuda dan pelajar pada sekretariat bersama Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan organisasi Putra-Putri ABRI, PP ABRI, lalu ia menjadi pimpinan PP ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain. Di tingkat pusat Jakarta dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia, FKPPI. Karir. Saat masih dalam 14 tahun, Surya sudah memulai bisnis leveransir, di sebuah kota kecil Serbelawan tahun 1965. Ketika memasuki SMA Negeri 7 Medan tahun 1967, Surya bekerja pula sebagai manajer travel biro Selawa Air Service. Setamat SMA duduk di bangku kuliah, Surya dipercaya mengelola wisma pariwisata, di Jalan Patimura, Padang Bulan, Medan oleh pemilik Baharudin Datuk Bagindo, yang juga memiliki pabrik korek api PT BDB di Pematang Siantar. Sejak tahun 1973 bersama kakak iparnya Jusuf Gading, Surya dipercaya sebagai Direktur Utama PT IKA Diesel Bros untuk menjalankan usaha distributor mobil Ford dan Volkswagen, di Medan. Lalu, pada tahun 1975 ditunjuk pula menjadi kuasa usaha direksi Hotel IKA Daroy, terletak di Banda Aceh, merangkap sebagai Direktur Link Up Choi, Singapura, yang bergerak di bidang perdagangan umum. Surya Paloh mendirikan Surat Kabar Harian Prioritas pada tanggal 2 Mei tahun 1986. Koran yang dicetak berwarna ini, laku keras. Akrab dengan pembacanya yang begitu luas sampai ke daerah-daerah. Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang, keburu dicabut siupnya oleh pemerintah. Isinya dianggap kurang sesuai dengan kode etik jurnalistik Indonesia. Kendati bidang usaha penerbitan pers mempunyai risiko tinggi, bagi Surya Paloh, bidang itu tetap merupakan lahan bisnis yang menarik. Ia memohon SIUPP baru, namun, setelah 2 tahun tak juga keluar. Minatnya di bisnis pers tak bisa dihalangi, ia pun kerjasama dengan Ahmad Taufik menghidupkan kembali majalah Vista. Pada tahun 1989, Surya Paloh bekerja sama dengan Dr. T. Yosli Shah mengelola Koran Media Indonesia. Atas persetujuan Yosli sebagai pemilik dan pemimpin redaksinya, Surya Paloh memboyong Media Indonesia ke gedung prioritas. Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti prioritas. Kemajuan koran ini menyebabkan Surya Paloh makin bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai media di daerah. Di samping Media Indonesia dan Vista yang terbit di Jakarta, Surya Paloh bekerja sama menerbitkan 10 penerbitan di daerah.
Ke-10 media tersebut adalah Harian Aceh Pos dan Mingguan Peristiwa di Aceh, Harian Mimbar Umum di Medan, Harian Sumatera Express di Palembang, Harian Lampung Pos di Bandar Lampung, Harian Gala di Bandung, Harian Yoga Pos di Yogyakarta, Harian Nusa Tenggara dan Bali News di Denpasar, Harian Dinamika Berita di Pemimpin Perang Banjarmasin, serta Harian Cahaya Siang di Manado. Surya Paloh menghadirkan koran prioritas di pentas pers nasional dengan beberapa keunggulan. Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir dicetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani. Ketiga, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat, berhasil mencapai sirkulasi lebih 100.000 eksemplar. Tidak sampai setahun, break-even point-nya sudah tercapai. Ancaman yang selalu menghantui prioritas justru bukan karena kebangkrutan, tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah. Terbukti kemudian, ancaman itu datang juga. Koran prioritasnya mati dalam usia yang terlalu muda karena pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang. Salah satu pengusung kebebasan pers adalah Surya Paloh. Kebebasan pers menjadi yang Surya perjuangkan baru memperoleh pembenaran pada era reformasi. Pers akhirnya memperoleh kebebasannya yang hilang melalui Permenpen Nomor 1 Permenpen 1984 dicabut oleh Menpen Yunus Yosfiah pada tahun 1998. Pada tanggal 18 November tahun 2000, Surya mengundang Presiden Abdurrahman Wahid untuk meresmikan pendirian Metro TV sebagai sebuah stasiun televisi berita pertama di Indonesia. Lambang kepala burung Raja Wali Putih mulai muncul pada dua entitas media yang berpengaruh miliknya, Koran Media Indonesia dan stasiun televisi Metro TV. Seminggu kemudian tepatnya pada tanggal 25 November tahun 2000 Metro TV mulai mengudara pertama kali, menyajikan siaran berita selama 18 jam setiap hari dengan dukungan teknologi yang fully digital. Kemudian, tanggal 1 April tahun 2001 Metro TV siaran non-stop selama 24 jam setiap hari. Kehadiran Metro TV menjadi sebuah terobosan terbesar dalam dunia pertelevisian nasional.